Pemerintah Indonesia menyerukan kerjasama kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangkitkan pemulihan ekonomi tahun depan. Pemerintah Kabupaten Kuburaya mengupayakan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah itu. Transformasi itu dimaksudkan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menyediakan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat. Transformasi ekonomi inklusif sudah menjadi topik hangat di tahun ini. Kira-kira apa sih transformasi ekonomi inklusif itu? Menurut Amartya Sen, transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan membutuhkan fokus pada penghapusan kemiskinan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengurangan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Sen menekankan pentingnya pemberdayaan individu, termasuk perempuan dan kelompok yang rentan, melalui kebijakan yang mempromosikan kesetaraan kesempatan dan hak asasi manusia. Baginya, sebuah ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan harus mengutamakan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama, dengan memperhatikan aspek-aspek sosial, politik, dan ekologis. Ada beberapa kegiatan ekonomi yang dapat mencapai transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan, seperti pendidikan dan pelatihan, pembangunan infrastruktur, inovasi teknologi, investasi, bisnis, dan UMKM. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan lebih mendalami mengenai bagaimana langkah-langkah untuk meningkatkan perekonomian melalui kegiatan UMKM. Lantas, dalam langkah-langkah untuk meningkatkan perekonomian melalui kegiatan UMKM, apakah pendidikan vokasi dan mahasiswa memiliki peran dalam kegiatan tersebut, dan apa langkah-langkah yang akan diambil untuk mendorong kegiatan tersebut? Pastinya, kami sebagai mahasiswa vokasi dapat membantu menyokong keberlanjutan kegiatan UMKM dengan ilmu vokasi yang kami miliki. Kami akan membentuk berbagai inovasi-inovasi baru yang dapat membantu keberlanjutan kegiatan UMKM lebih berkembang. Berikut telah kami rangkum berita-berita mengenai peran nyata pendidikan vokasi dalam kegiatan UMKM. Pertama, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya ciptakan alat tabur pakan ikan terintegrasi Internet of One Things. Kedua, Kemendikbudristek ambil peran dalam transformasi UMKM di Indonesia. Ketiga, tingkatkan peran perempuan di bidang UMKM. DWP Ditjen Pendidikan Vokasi adakan webinar kewirausahaan. Selain itu, terdapat inovasi lain yang dapat dilakukan oleh mahasiswa vokasi untuk membantu kegiatan UMKM. Pertama, dengan menerapkan teknologi hijau atau green economy, yaitu mengembangkan teknologi baru dalam membantu kegiatan UMKM untuk mengurangi jejak lingkungan mereka. Sebagai contoh, pembuatan kemasan ramah lingkungan dari limbah pertanian. Yang kedua, yaitu mengadakan platform pelatihan virtual berkelanjutan, yaitu dengan mengadakan platform virtual berkelanjutan yang menyediakan kursus praktik bisnis berkelanjutan bagi pemilik UMKM, sehingga mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan yang mereka miliki tanpa harus meninggalkan usaha yang mereka miliki. Sebagai contoh, e-modul pelatihan dan kursus gratis dari Kemendikbudristek. Yang ketiga, yaitu mengembangkan platform e-commerce berkelanjutan khusus untuk mendorong UMKM bagi mereka yang ingin mengembangkan bisnis yang mereka miliki. Sebagai contoh, mahasiswa berprestasi Politeknik Negeri Sriwijaya yang menciptakan e-commerce khusus bagi pemilik UMKM yang menjual kue tradisional. Lantas, dari berbagai inovasi-inovasi yang telah dibuat oleh mahasiswa, pastinya terdapat tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Kira-kira, apa sih tantangan yang harus dihadapi oleh mahasiswa tersebut? Ada pun tantangan yang akan dihadapi oleh para mahasiswa dari inovasi yang akan dijelaskan sebelumnya, yaitu ada 3. Yang pertama, kesulitan akses pasar, yaitu memperkenalkan inovasi baru akan lebih sulit dikarenakan UMKM akan lebih memilih metode yang sudah ada dibandingkan mengadopsi sesuatu yang baru. 2. Keterbatasan sumber daya. Mahasiswa akan menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal waktu,
dana maupun akses ke infrastruktur yang diperlukan untuk membantu mengembangkan inovasi yang mereka miliki. Ketiga, keterbatasan infrastruktur teknologi. Keterbatasan akses dan infrastruktur teknologi pada daerah tertentu akan menjadi hambatan untuk mengimplementasikan inovasi berbasis teknologi bagi UMKM. Dalam inovasi yang telah dikembangkan oleh mahasiswa, pastinya memiliki dampak dalam bidang ekonomi dan juga sosial yang ditimbulkannya. Pertama, kesetaraan yang merata. Transformasi ekonomi inklusif berpotensi meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi, pekerjaan, dan sumber daya. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Kedua, inovasi dan produktivitas. Dengan mendorong partisipasi lebih luas dari berbagai sektor masyarakat, termasuk kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, transformasi ekonomi inklusif dapat memicu inovasi baru dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Ketiga, pengurangan kemiskinan. Melalui penciptaan lapangan kerja baru, pemberdayaan masyarakat, dan akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi, transformasi ekonomi inklusif dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di berbagai tingkatan. Dan yang terakhir, ketahanan ekonomi. Dengan mendiversifikasi basis ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor atau sumber daya tertentu, transformasi ekonomi inklusif dapat meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap guncangan dan perubahan eksternal. Jangan takut dengan tantangan-tantangan yang muncul. Di sini, kami akan memberikan solusinya. Pertama, memberikan program pelatihan dan pendampingan terhadap inovasi yang telah dibuat. Melalui program ini, UMKM akan diberikan pengetahuan dan juga keterampilan terhadap ketidaktahuan dan ketidakpastian dalam mengadopsi inovasi baru. 2. Manajemen sumber daya. Bangun relasi dengan perusahaan daerah, lembaga keuangan, dan juga perusahaan sponsor untuk menyediakan sumber daya bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan inovasinya. Dan yang terakhir, inisiatif pengembangan teknologi. Mahasiswa dapat berinisiatif dalam pengembangan teknologi di daerah, seperti memperluas jaringan internet, memberikan akses perangkat lunak dan perangkat kelas, dan memberikan pelatihan teknologi kepada UMKM. Nah teman-teman, dari materi yang telah kami sampaikan tadi, dapat diambil kesimpulan yakni kita sebagai mahasiswa, marilah bertindak sebagai agen perubahan dalam mewujudkan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui kegiatan UMKM. Dengan kerja keras, kerjasama, dan kreativitas, mari kita ciptakan dampak positif yang luas, termasuk peningkatan kesejahteraan, penurunan kemiskinan, serta peningkatan ketahanan ekonomi bagi semua. Ayo, dorong pertumbuhan UMKM untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat secara berkelanjutan. Mahasiswa menguatkan Indonesia. Kami bangga menjadi mahasiswa vokasi.